Bagi kami di dunia farmasi, yang namanya kepercayaan itu sesuatu yang tidak boleh dikompromikan. Ketika kualitas dan safety ini dan kualitas dan keamanan produk ini bisa dipertanggungjawabkan, disitulah muncul kepercayaan. Ya, muncul kepercayaan dari masyarakat, dari pasien, dari konsumen yang menggunakan produk-produk kami. Halo pemirsa, selamat datang di podcast dari Redaksi SWA, tempat kita ngobrol inspiratif mengenai topik-topik seputar brand, kepemimpinan, keuangan, human resources, dan aspek bisnis lainnya. Saya Ari Lilia, jurnalis SWA, part of SWA Media Group, yang akan memandu acara kita hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, dan ini juga menjadi bagian dari sajian utama majalah SWA, yaitu Trust is the New Currency, membangun reputasi di era digital dalam industri farmasi. Pemirsa, majalah SWA itu continue mengangkat topik tentang most reputable companies. Ini adalah program rutin SWA untuk mengapresiasi kiprah perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah berupaya membangun reputasi perusahaan sampai mendapatkan reputasi yang terpuji. Nah, topik ini tuh udah dibahas di majalah SWA. Jadi pemirsa yang ingin mendapatkan edisi ini bisa didapatkan di e-commerce dan Gramedia Digital. Oke, hari ini kita akan membahas topik ini lebih dalam, dan beruntungnya kita hari ini sudah kedatangan tamu dari salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar Most Reputable Companies versi majalah SWA 2025, PT Pyridam Pharma Tbk. Dan sudah ada bersama kita Bapak Antes Eko Prasetyo, Chief Commercial Officer PT Pyridam Pharma Tbk. Halo Pak Antes, apa kabar? Halo Ibu Lili, terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Pak Antes, dan bersama Pak Antes kita akan menggali strategi Pyridam Pharma dalam membangun kepercayaan di industri farmasi, mulai dari reputasi perusahaan, tata kelola, kualitas produk, membangun kanal digital, hingga kesiapan menuju standar internasional. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingatkan lagi nih ya, untuk di like, komen, dan subscribe kanal ini ya. Baik, Pak Antes, trust itu saat ini katanya dikatakan sebagai new currency, mata uang baru lintas industri. Ya. Apa definisi trust dalam konteks farmasi dan mengapa itu krusial bagi PIFA? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan saya rasa ini pertanyaan sangat relevan, apalagi di dunia sekarang yang berkembang dengan cepat ya, sehingga seringkali dengan kecepatan perkembangan ini kita bingung gitu ya, mana yang atau sumber informasi atau sesuatu yang kita harus percaya sebagai sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk kita. Kalau kita bicara dunia kesehatan atau spesifik di dunia farmasi, trust itu bukan hanya new currency bagi kita, tetapi itu adalah inti dari apa yang kita lakukan. Karena kalau kita bicara tentang dunia kesehatan atau dunia farmasi, yang namanya kepercayaan ini sesuatu yang nggak bisa kita kompromi. Ya, karena apa? Karena kita berbicara bukan hanya menjual barang seperti kalau kita menjual barang-barang yang lain ya, resikonya paling barangnya kegedean atau kekecilan. Tetapi kalau kita berbicara tentang obat yang kita produksi, itu kualitas ini hubungannya adalah dengan kesehatan. Dan lebih-lebih lagi beberapa produk itu kaitannya juga tentang nyawa. Kalau sampai kita mempunyai produk dan kualitas yang tidak baik, mungkin beberapa waktu yang lalu ya, Indonesia juga sempat digembarkan dengan kualitas atau isu-isu produk yang mempunyai kualitas yang tidak baik ya, sehingga taruhannya adalah nyawa gitu ya. Jadi bagi kami di dunia farmasi, yang namanya kepercayaan itu sesuatu yang tidak boleh dikompromikan. Ya, jadi itu adalah inti dari
segala sesuatu yang kita lakukan. Karena begitu hal itu, kepercayaan itu tidak ada lagi karena kualitas, ya, terjemahan dari kepercayaan ini adalah kualitas dari produk yang kita hasilkan, itu sudah runtuh. Jadi karena fondasinya yang adalah kepercayaan tadi itu runtuh. Jadi yang namanya trust bagi kami itu bukan hanya sebagai new currency, tetapi juga sebagai nafas kehidupan kita. Karena itu tadi kaitan kita mempunyai tanggung jawab moral, ya, bagi kesehatan masyarakat dan juga nyawa. Taruhannya nyawa gitu, bukan hanya reputasi. Jadi reputasi suatu hal yang penting tentunya, tetapi kita punya tanggung jawab yang lebih daripada reputasi, yaitu nyawa orang yang harus kita pastikan produk-produk yang kita hasilkan itu adalah produk-produk yang berkualitas. Ya, oleh sebab itu yang namanya dunia kesehatan dan dunia farmasi itu is a highly regulated industry. Ya, kalau kita lihat dari awal saja saat kita mengajukan formulasi obat, kita melakukan produksi, sampai nanti izin edar itu diberikan oleh badan-badan yang memberikan otorisasi kita seperti BPOM misalnya atau Kementerian Kesehatan, itu pun prosesnya juga panjang. Gitu ya. Jadi dari obat ini, dari konsep kita muncul conception sampai produk ini sampai ke masyarakat, itu prosesnya panjang. Kenapa prosesnya panjang? Itu tadi dalam setiap tahapan mulai konsep sampai produk ini sampai ke masyarakat, itu harus dipastikan bahwa ini memenuhi syarat dan kualitas yang telah distandarkan, yang dari segi efikasi atau manfaat dan juga keamanan, ya, itu memang sesuai dengan standar dan penelitian atau bukti-bukti ilmiah yang dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu adalah inti yang kita lakukan. Jadi highly regulated karena itu tadi taruhannya bukan hanya produk ini kualitas jelek atau reputasi, tetapi nyawa manusia. Gitu. Jadi trust itu merupakan dasar dari yang kita lakukan. Oleh sebab itu, dari segala proses kita bekerja sama dan pasti masuk dalam suatu sistem yang melibatkan multiple stakeholders dari pemerintah, juga dari R&D kita secara internal, itu semuanya akan adalah suatu environment atau ekosistem yang highly regulated. Karena itu tadi, sehingga untuk memastikan kualitas ini tadi, manfaat dan juga safety dari produk ini tadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kualitas dan safety ini dan kualitas dan keamanan produk ini bisa dipertanggungjawabkan, disitulah muncul kepercayaan. Ya, muncul kepercayaan dari masyarakat, dari pasien, dari konsumen yang menggunakan produk-produk kami. Gitu ya. Dan setelah itu ada sampai produk ini ada mencapai market, itu ada yang namanya pharmacovigilance. Jadi ada namanya post-marketing survey, pemantauan apakah ada efek samping. Yang tadinya kalau kita berbicara obat, hampir tidak ada obat yang tanpa efek samping. Tapi apakah efek samping itu bisa ditolerir, bisa diatasi, dan bisa ditanggulangi. Tapi setelah itu pun namanya juga kita adalah manusia punya keunikan masing-masing. Mungkin pada kelompok pada umumnya obat ini efek sampingnya mungkin kecil atau tidak dirasakan. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu nih, subgroup yang mungkin mempunyai kekhususan yang bisa ada reaksi yang tidak diharapkan. Jadi setelah produk ini pun sampai ke masyarakat, ada yang namanya pemantauan. Jadi bisa pharmacovigilance ya, untuk memastikan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau suplemen atau vitamin apapun yang kami hasilkan itu termonitor dengan baik. Jadi itu level of komitmen. Ketika kita masuk ke dunia farmasi, dunia kesehatan, itu ada level of commitment yang harus kami pastikan, sehingga yang namanya kepercayaan atau trust dari masyarakat, dokter, pengguna, atau konsumen, atau pasien, itu jangan sampai kita compromise. Gitu. Jadi benar-benar proses yang panjang, highly regulated, dan ketika produk itu sudah sampai ke masyarakat pun, itu juga harus kita pastikan bahwa produk ini memberikan manfaat, efek samping kita monitor, kita terima laporan dari masyarakat atau dari siapapun, dan itu harus kita tindak lanjutin. Itu ada level of commitment untuk kita memastikan kepercayaan yang diberikan pada kami. Ini kan istilahnya masyarakat, konsumen mempercayakan nih kesehatan mereka ya kepada produk-produk yang kami hasilkan atau kami produksi. Nah, itu level komitmen kami untuk memastikan bahwa kepercayaan ini tidak kami khianati dengan alasan efisiensi atau kompromi dan lain sebagainya. Jadi itu bentuk kepercayaan dan bentuk komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk dan juga servis yang kami berikan
di bidang farmasi atau dunia kesehatan yang kita jalani seperti itu. Jadi ternyata trust itu nyawanya perusahaan, karena itu juga menyangkut nyawanya konsumen. Betul. Jadi itu yang membuat apa yang kita lakukan itu tidak mudah gitu ya. Tetapi begitu kita masuk, ya sudah, kita harus memastikan bahwa komitmen kita untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu benar-benar kita deliver. Gitu. Dari kualitas, dari efficacy, dan juga dari keamanan produk yang kami hasilkan. Seperti itu. Tadi Pak Ante sudah menyinggung bagaimana trust itu tadi dibangun. Ternyata ada banyak pihak, banyak tim yang terlibat dari misalnya obat itu diproduksi sampai ke tangan konsumen. Nah, itu untuk memastikan, ini kan ada banyak pihak, ada banyak step yang dilewati untuk memastikan semua itu terjaga, itu seperti apa? Oke, yang pasti satu, kita harus mempunyai standar operating procedure yang kita pastikan itu dilakukan oleh semua fungsi yang terlibat dalam proses itu, ya, dari produksi, dari R&D, produksi sampai produk itu sampai ke masyarakat. Ya, itu satu, harus ada prosedur. Dan yang kedua tentunya adalah prosedur ini harus diakreditasi atau distandarisasi oleh badan-badan yang memang mempunyai otoritas untuk melakukan akreditasi. Jadi tadi kalau kita ngomong produksi itu ada dari BPOM dan lain sebagainya, itu adalah cara pembuatan obat yang baik. Itu ada prosedur yang kami adopsi untuk kita terapkan di pabrik kami. Untuk nanti kita memasarkan produk itu ada namanya cara distribusi obat yang baik. Itu juga kami harus memenuhi standar-standar nih untuk melakukan prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan membawa produk dari produksi sampai ke masyarakat. Dan selain itu kita juga secara berkala kita juga melakukan self assessment satu, dan juga ada badan-badan audit yang menilai kami gitu ya. Misalnya untuk bisa mendapatkan sertifikasi ISO misalnya. Itu kan untuk memastikan bahwa bukan hanya self assessment kita lakukan, kita melakukan benchmark. Bukan hanya terhadap standar yang diterapkan oleh pemerintah, tapi standar-standar lain yang menjamin kualitas, gitu ya, mutu dan kualitas produk kami. Jadi itu yang kita lakukan, dan itu kita lakukan di Biridam. Jadi quality culture tadi itu ada suatu hal yang kita bangun, bukan hanya komitmen kita di manajemen, tapi juga seluruh organisasi. Ya, kita punya prosedur yang jelas. Kita punya proses yang jelas. Proses ini pun mengacu pada standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kita juga melibatkan independent body. Tadi misalnya sertifikasi ISO dan lain sebagainya, GMP certificate kita juga punya untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan prosedur dan memenuhi baku mutu yang bisa diterima baik secara domestik maupun internasional. Oh, wow, kompleks juga ya Pak, luar biasa. Nah, Pak Antes sebagai CCO, strategi komersial apa yang paling efektif untuk membangun kepercayaan pelanggan, mitra, dan juga investor? Yang pasti kalau kita ngomongin strategi pemasaran itu suatu hal yang kompleks ya, nggak bisa ada one fits all gitu ya. Jadi pasti ada multiple aspek yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama harus kita lihat apa sih yang menjadi unmet needs ya, apa yang menjadi kebutuhan yang saat ini tidak terpenuhi di market. Jadi kita harus membangun suatu strategi yang bisa memberikan diferensiasi. Ya, bukan hanya kita punya produk yang orang lain sudah bikin misalnya, ya kan? Jadi memastikan apa sih kebutuhan oleh pasien atau konsumen yang ada di Indonesia atau di dunia, ya, itu apa yang belum terpenuhi. Nah, dan bagaimana kita akan memenuhinya. Nah, dari situ kita muncul inovasi atau research and development kita baru bergerak untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi bergerak aja gitu, kita lihat dulu unmet needs yang ada di market ini apa sih, baik di konsumen maupun di pasien. Ya, kita lakukan. Setelah itu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan yang saat ini belum terpenuhi. Ya. Jadi ada dua. Satu, memang kita melihat dari potensi market, yang besar apa? Kita mengikuti tren, itu satu. Yang kita bisa lakukan, yes. Tapi yang kedua, yang lebih penting adalah unmet needs-nya apa. Karena kalau semua orang hanya melihat sesuatu hal yang tren, akan ada sekelompok masyarakat yang needs-nya tidak terpenuhi. Ya. Jadi kita juga harus menyeimbangkan dari bagaimana kita meleverage suatu
available market, ya available market itu opportunity yang udah ada dan tercipta, kita perlu untuk di situ karena volumenya pasti sudah ada. Tapi kita juga harus memastikan kita juga cukup kompetitif nih untuk mempunyai produk-produk yang memang saat ini masih membutuhkan market development. Tetapi ketika kita masuk ke market itu, kita akan bisa own the market, atau paling nggak kita akan mempunyai share yang lebih besar. Dan atau paling nggak kita adalah orang yang pertama masuk yang ke dalam market itu. Jadi itu yang akan menciptakan suatu competitive edge untuk kita, gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita melakukan adalah mendengar sebetulnya. Setelah kita melakukan itu tadi kan scanning dan skimming gitu ya terhadap market. Yang kedua adalah kita mendengar sebetulnya. Mendengar dari siapa? Kita mendengar dari pasien, mendengar dari konsumen kita. Konsumen kita ada pasien di situ, ada pemerintah kalau kita sekarang bicara tentang BPJS, katalog gitu ya. Ada juga dokter dan para tenaga kesehatan. Jadi itu paling penting karena dari kita mendengar itu kita akan muncul insight sebetulnya. Apa sih yang dibutuhkan dan bagaimana cara terbaik kita untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi secara prinsip mungkin itu dilakukan, ya itu dulu. Karena nanti kalau bentuk inisiatifnya bisa macam-macam, ya. Mau itu nanti bergerak dengan pendekatan marketing mix dan lain sebagainya, itu hal yang saya rasa cukup general untuk kita lakukan. Tetapi yang paling penting dan sering kali diabaikan itu tadi, insight itu. Ya, itu yang akan membuat tadi kalau ditanya apa sih yang paling efektif itu tadi, kita itu harus mengenerate sesuatu produk yang memang with purpose. Gitu. Ini apa sih ketika kita punya produk ini itu purpose-nya apa? What's the purpose? Itu tadi. Kalau bisa purpose itu memenuhi unmet needs ya, kita akan punya competitive edge yang baik gitu ya. Karena kita akan mempunyai produk yang tidak atau berbeda dengan yang lain, tetapi ada suatu kelompok yang akan bisa menjadikan produk ini suatu hal yang spesifik dan spesial. Tapi Pak, untuk bisa menjaga trust itu tadi itu tetap konsisten. Ini Piva sendiri kan sudah puluhan tahun ya ada di Indonesia. Betul. Usia Piva sekarang berapa tahun nih Pak? Kita itu dari Piridam 1976 ya. 1976. Berarti kurang lebih kita berapa tuh? 46 tahun ya. 46 tahun. Nah, 40 tahun lebih ya. Menjaga itu tetap konsisten itu seperti apa Pak? Oke, yang kita mesti lakukan itu adalah pasti apalagi kita adalah perusahaan yang sudah TBK. Ya, yang kita lakukan adalah kita pasti mengkomunikasikan apa yang kita lakukan dan kepada para shareholder dan stakeholder kita. Ya, ada dua kan, shareholder karena kita TBK, kita punya para pemegang saham pasti kita komunikasikan kepada mereka apa yang menjadi corporate action dan apa yang kita lakukan, dan kedua para stakeholder kita, para pemangku kepentingan yang lain. Ya, jadi kita mengkomunikasikan apa yang kita lakukan kepada mereka secara terbuka dan transparan. Karena kita punya kewajiban untuk transparansi, ya itu tetap kita komunikasikan. Yang kedua adalah konsisten. Apa yang kita komunikasikan itu benar kita lakukan. Itu tadi kan untuk menjaga kepercayaan tadi itu ya. Kita melakukan keterbukaan bukan karena kita memang perusahaan TBK yang kita harus juga menyampaikan informasi secara terbuka, tetapi kita juga harus melakukan hal itu secara konsisten sehingga orang itu bisa melihat nih apa yang disampaikan, apa yang dilakukan dan hasilnya seperti apa, mereka bisa mengamati gitu ya. Ketika itu kita lakukan, mereka akan melihat reputasi kan dinilai dari situ, apa yang direncanakan, apa yang dijalankan, dan hasil yang didapatkan dari proses itu seperti apa. Nah, so we take them, the shareholder dan stakeholder ini through that journey. Jadi mereka bisa melihat apa yang menjadi inisiatif kita dan hasil yang kita lakukan. Tapi ini kan pihak ada stakeholder, ada shareholder, tapi di lain pihak juga ada konsumen yang ini tiga pihak ini kan semuanya gimana caranya bisa mengakomodir semua kebutuhan atau kepentingan masing-masing. Nah itu seperti apa? Nah tentunya kita juga tadi mengkomunikasikan. Sekarang kita punya banyak platform komunikasi ya untuk menyampaikan ini tadi. Kalau tadi kita punya forum yang mungkin lebih terstruktur, misalnya kita ada public expose dan lain sebagainya, itu forum yang kita gunakan juga. Tetapi forum seperti yang kita lakukan saat ini, ya kita mendapatkan kesempatan untuk kita berdiskusi dengan tim SWA misalnya, atau juga kita sering sekali mendapatkan undangan dari
organisasi yang lain misalnya untuk berdiskusi dan juga menyampaikan informasi seperti yang kita lakukan saat ini, itu merupakan upaya kami juga mengkomunikasikan sebetulnya dan memperkenalkan siapa sih Pyridam Pharma ini kepada masyarakat. Dan di situ juga karena kita TBK, semua informasi juga kita publish di website kita sehingga mereka juga dapat mengikuti sebetulnya journey dan juga kiprah yang kita lakukan ya. Dan misalnya kemarin kita juga dapat terima kasih, kita dapat penghargaan gitu ya for the most reputable companies gitu kan. Itu merupakan suatu highlight dari independent body yang merecognize kiprah kami di dunia industri farmasi ini. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi we keep an open communication. Kita mengkomunikasikan secara terbuka dan konsisten baik kepada shareholder, stakeholder dan juga masyarakat. Sehingga mereka juga tetap well informed gitu ya tentang Pyridam dan apa yang kita lakukan. Nah, dari situ dan kita pastikan bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan kaidah dan juga aturan-aturan yang berlaku ya, seperti yang saya sampaikan tadi, khususnya kita di industri farmasi, kita juga mendeliver produk-produk berkualitas. Mereka terupdate juga dengan apa yang kita lakukan, kiprah kita dengan manfaat yang kita berikan kepada masyarakat, itu kita komunikasikan secara konsisten. Nah, di situ masyarakat juga akan melihat siapa sih Pyridam, apa yang dilakukan, dan dari situ saya yakin akan muncul yang namanya trust seperti itu. Apalagi di era sosial media seperti sekarang, perusahaan sepertinya akan lebih mudah ya Pak untuk membuka komunikasi yang transparan dengan konsumen. Ya. Kita juga ada social media account yang kita manage. Selain juga kita juga bekerja dengan banyak partner ya untuk bisa membantu kita mengkomunikasikan di era digital ini seperti itu. Baik pemirsa, pembicaraan kita makin seru, tapi kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, masih banyak yang mau kita gali dari Pantes dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Oke pemirsa, kembali lagi. Jadi Pantes tadi terakhir kan kita sempat menyinggung mengenai komunikasi transparan. Nah, kita sekarang ini era digital, yang namanya informasi dan komunikasi itu kayak udah nggak ada batas lagi ya. Kayak 24 jam kita terpapar segala macam informasi. Bergeraknya cepat banget. PIFA sendiri itu seperti apa untuk menjaga reputasi di tengah era digital yang informasinya itu tadi bergerak cepat, dan tentunya sebagai perusahaan TBK ya yang tadi Pantes sudah sebutkan ada banyak pihak yang harus dijaga kepentingannya. Nah itu seperti apa untuk menjaga itu? Terima kasih, pertanyaan sangat baik sekali Ibu Lili. Jadi kalau kita lihat kita di era digital yang tadi sampaikan begitu cepat perubahannya, PIFA juga selalu harus hadir ya, atau istilah kerennya itu always on. Oke ya, jadi kita harus selalu hadir bukan hanya melalui kanal digital atau kanal konvensional dengan pertemuan offline dan lain sebagainya. Jadi kita harus ada di dua nih.
Jadi baik melalui platform yang konvensional maupun yang digital, ya. Jadi dua hal ini harus kita leverage. Dan yang tadi paling penting adalah kalau sekarang kita dihujani dan dibanjiri informasi yang mungkin sumbernya itu beragam, kita juga harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau kita bicara tentang informasi terkait dengan kesehatan, ya, dan juga misalnya pengobatan dan lain sebagainya. Tentunya dalam menyampaikan informasi kita juga mengikuti kaidah-kaidah dan juga peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan yang mengatur, Badan POM atau Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Sehingga kita menyampaikannya itu dengan benar. Misalnya kalau kita ngomong obat-obat yang resepkan, pasti kita tidak boleh menyebutkan brand. Ya, itu satu. Dan yang kedua, kita tidak boleh juga menjangkau langsung dari kami, karena ada aturannya. Karena yang berhak untuk menyampaikan atau yang berkepentingan atau kompeten untuk melakukan edukasi yang terkait dengan produk-produk yang perlu diresepkan adalah dokter tentunya. Ya, jadi kami juga bekerja sama dengan dokter dan juga para tenaga medis yang mempunyai kompetensi untuk menyampaikan informasi-informasi terkait kesehatan. Jadi kami tidak bertindak sendiri. Ada hal yang bisa kita sampaikan sendiri. Mungkin informasi terkait dengan produk-produk yang consumer healthcare bisa kami sampaikan. Ya, tentunya setelah melewati proses approval dari BPOM dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bicara tentang edukasi tentang kesehatan dan juga bagaimana melakukan peningkatan terhadap kesehatan, kami menggandeng yang namanya key opinion leaders, ya, baik dari spesialis, dokter, ya, mungkin perawat, tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten untuk bisa membantu kami menyampaikan informasi kepada masyarakat, gitu ya. Jadi tidak hanya bersifat komersial, karena kami sendiri yang menyampaikan, ya, itu orang akan melihatnya itu jualan, gitu. Jadi kita harus melakukan istilahnya edukasi itu secara tepat, ya, dan juga itu tadi dapat dipertanggungjawabkan. Jadi informasi yang kita sampaikan itu pasti didukung dengan data-data klinis, data-data saintifik, ya, sehingga mereka pun dapat, atau masyarakat, konsumen itu dapat mengecek gitu loh. Jadi apa yang kita sampaikan itu pasti kita sampaikan ada referensinya. Dan yang kedua, disampaikan oleh tenaga yang kredibel. Ya, jadi kita seringkali melakukan edukasi, ya, di kanal digital yang kami punya, ya, untuk masyarakat, karena penting untuk awareness, ya, tentang kesehatan dan lain sebagainya. Kami juga mempunyai campaign-campaign yang juga mendukung program-program pemerintah untuk peningkatan pencegahan terhadap penyakit dan juga bagaimana menjaga tentang kesehatan kita. Kalau kita lihat sekarang trennya itu bukan hanya mengobati, tetapi menarik sehingga orang itu tidak perlu sampai diobati. Jadi kan kalau kita lihat preventive action, bagaimana kita mendukung program pemerintah ini untuk promotif and preventive action untuk penanganan kesehatan. Jadi kita membantu untuk masuk ke situ, gitu ya. Kedepannya kita juga bekerja sama dengan pemerintah mendukung program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi itu juga kita tap on ke situ, gitu. Jadi kita menggunakan konteks yang ada, gitu ya, dan kita menjadi stay relevant terhadap dinamika yang ada di market seperti itu. Nah, kita gunakan berbagai macam platform baik secara online maupun secara offline, ya. Kita juga setiap ada perkembangan atau edukasi atau produk baru yang kami luncurkan, kami juga menyampaikan press release seperti itu. Okay. Kalau perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan TBK yang lain, ketika ada kebutuhan untuk membuka komunikasi dengan publik, itu kan cukup tim komunikasinya yang maju seperti itu, ya, atau direksi yang langsung berbicara. Tapi kalau di PIVA harus melibatkan tadi tenaga profesional seperti dokter. Betul. Jadi ada yang menjadi porsi kita, ya, sebagai company untuk kita berbicara dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita berbicara tentang kesehatan, ya, yang tadi itu tentang apakah penata laksanaan atau pengobatan, itu kami serahkan kepada ahlinya. Itu untuk menjaga trust tadi itu. Jadi supaya nggak, kita sendiri kan, kalau kita sendiri yang menyampaikan, ya itu kan produk kamu, gitu kan. Orang kan melihat itu secara subjektif, gitu ya. Nggak mengklaim sendiri, ya. Betul, gitu. Jadi kita memastikan bahwa yang menyampaikan adalah mereka yang kompeten, juga yang disampaikan itu bukan tujuannya bukan menjual produk, tapi menyampaikan edukasi, sehingga dengan pemahaman masyarakat lebih baik, masyarakat akan bisa memilih
dengan lebih baik. Sehingga mereka pun dapat mendapatkan manfaat yang lebih baik seperti itu. Jadi itu yang menjadi tujuan kami gitu ya. Jadi kita sebetulnya adalah doing business with purpose. Bukan hanya kita itu tadi yang akan membedakan industri kesehatan sebetulnya dengan industri yang lain gitu ya. Kita bukan hanya secara commercial objektif, tetapi kita we have a purpose greater than just the commercial. Gitu. Tapi apa perbedaan atau diferensiasi komersial yang PIFA jalankan sehingga membedakan PIFA dengan pemain lainnya? Yang membedakan itu tadi kita doing business with purpose gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita akan tanya kembali purpose-nya apa nih ketika kita menyampaikan itu tadi. Dan kita adalah kita selalu istilahnya kita lakukan apa ya? Insight driven organization. Gitu. Itu yang yang kita terapkan di sini gitu, insight driven organization. Jadi kalau kita bicara insight itu pasti kita mendapat informasi dari berbagai sumber gitu ya. Setelah itu kita ramu menjadi suatu action yang kita akan nanti sampaikan gitu. Tapi dari semua insight itu apakah selalu bisa dieksekusi atau diwujudkan seperti itu atau insight generation itu kan tahap awal nih sebelum kita nanti melakukan action gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pergerakan itu paling gampangnya kan kita where are we now nih, kita tahu nih di mana sih posisi Pilgrim sekarang nih ya. Dari situ kita itu aja udah perlu insight generation nih, baik kita di market, kita terhadap kompetitor gitu, dan kita sekarang mau kemana nih. Nah itu setelah itu baru kita rumuskan nih how to get there-nya nih, bagaimana dari posisi kita sekarang menuju ke tujuan kita seperti itu. Jadi insight itu adalah tahap awal nih. Nah tapi kalau kita nggak mengenerate insight dengan baik, kita akan salah arah kan ke depannya, sehingga kita nggak akan dari itu gimana kita menjadi kompetitif kalau kita insight yang kita generate aja limited gitu ya. Tapi kalau kita insight generation-nya bagus kita lakukan, kita bisa merumuskan objektif kita dan kita bisa tahu cara kita mencapai objektif itu akan seperti apa. Nah kalau PIFA sendiri, kalau di saat terjadi krisis atau misinformasi terkait produknya atau protokol pemulihan, itu seperti apa upaya untuk berkomunikasi atau tadi memulihkan reputasi? Ya kita jaga dan kita anticipate semoga itu tidak terjadi ya. Tapi kalaupun kita tidak ada sesuatu yang pasti gitu ya. Tugas kita adalah memastikan bahwa apapun kalau sampai hal itu terjadi kita punya preventive actionnya atau corrective actionnya kurang lebih seperti apa. Jadi kalau di kita apalagi dunia kesehatan kita punya departemen namanya medical department ya, medical department atau departemen medis gitu ya, yang membantu kita tadi itu untuk memonitor yang namanya pharmacovigilance tadi itu. Jadi memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan prosedur yang tepat. Ya. Jadi kalau ada misinformasi kita harus melakukan klarifikasi secara terbuka tentunya gitu ya, karena itu tadi kadang kita punya kewajiban moral nih yang seperti saya sampaikan di awal tadi nih, jangan sampai ada korban. Jadi kita harus betul gitu. Kalau misalnya nih apapun yang kita lakukan dan lain sebagainya, tetap kita kembali lagi nih, apakah yang kita, karena itu kan terkait dengan yang namanya integritas ya. Integritas itu mau ada yang lihat atau nggak ada yang lihat, kita harus tahu ketika itu salah ya kita harus katakan salah dan kita harus melakukan corrective action. Apalagi di dunia kesehatan, kalau perlu misalnya sampai ada produk yang harus kita recall, ya kita harus melakukan recall. Dan recall itu sebetulnya adalah upaya kita untuk memastikan bahwa kesehatan atau keselamatan dari konsumen kita itu di atas segalanya. Gitu. Oke, baik Pak Antes. Kalau kita bicara mengenai misinformasi atau krisis komunikasi yang melanda di dunia di industri farmasi itu, kalau Pak Antes juga mungkin masih ingat beberapa waktu lalu itu kan ada heboh obat paracetamol ya, yang akhirnya bikin sebagian besar masyarakat panik karena khawatir, terutama itu kan obat yang diberikan untuk anak-anak ya. Nah, dari sisi perusahaan farmasi, jika menghadapi situasi seperti itu di PIFA sendiri, itu seperti apa baiknya? Oke. Yang pertama pasti internal kami harus melakukan alignment, mulai dari top management dan juga fungsi-fungsi yang terkait. Ya. Tentu satu, kita dari top management harus mengambil posisi seperti apa, dan juga memastikan informasi apa yang kita akan sampaikan kepada masyarakat. Dan informasi itu pastinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya.
Jadi pasti kita melibatkan karena kita di perusahaan kesehatan, medical team yang kita punya ya untuk melakukan assessment apa implikasi terhadap produk-produk yang kita punya. Yang kedua, kami juga pasti memastikan tim yang namanya quality control dan quality assurance ya untuk memastikan bagaimana produk-produk yang kita punya ya apakah misalnya kita terkait dengan konten ya atau produk tertentu, muatan tertentu gitu ya, bahan aktif tertentu. Kita memastikan nih apakah produk-produk kita ada produk yang terdampak misalnya. Atau atau produk kita tidak terdampak. Tapi posisi kita seperti apa untuk memastikan kita membantu masyarakat supaya tidak panik, informasi apa apabila kita ditanya. Karena kan bisa saja masyarakat bertanya kepada kami. Ya kan? Karena kan kita punya channel yang namanya Pharmacovigilance, itu siapapun bisa tanya ya. Apalagi di website kami ada kontak kan terhadap untuk sampai ke Pirida misalnya, pasti akan ada masyarakat yang bertanya. Tentunya kita harus menyiapkan positioning statement ya. Jadi seperti apa informasi yang mana yang akan dalam ranah kami yang kami boleh sampaikan, mana yang tidak. Ya, itu satu. Jadi memastikan alignment of communication dan single point of contact. Jadi tidak ada yang namanya komunikasi itu simpang siur, bahkan di dalam organisasi sendiri. Jadi kita memastikan dulu position statement kita akan seperti apa, informasi akan seperti apa, dan kita memastikan alignment internal dulu kita sampaikan. Karena kan kita punya ribuan karyawan yang di sini. Jadi kita sampaikan itu kurang lebih seperti apa. Karena mereka ini akan juga menjadi orang yang akan ditanya kan oleh tetangganya, oleh orang sekitarnya mereka. Jadi kita pastikan internal communication itu bisa berjalan. Jadi kita pasti melakukan pihak-pihak terkait termasuk legal department, regulatory, dan communication tentunya. Jadi corporate communication kami harus bertindak untuk memastikan alignment of communication dari top management sampai ke tim kita yang ada di lapangan. Ya, karena mereka pasti ditanya, ya bagaimana kita harus menjawab. Yang itu satu. Dan yang kedua, tentunya kita juga harus melibatkan pihak-pihak yang kompeten. Yaitu tadi, kalau misalnya kita harus menyampaikan informasi ini, apakah informasi ini seharusnya dijawab oleh pemerintah atau informasi yang harus dijawab oleh asosiasi kesehatan. Ya, karena ini kan hal yang terkait dengan kesehatan nih, resiko nih. Bagaimana? Jadi kita biasanya kembalikan lagi nih, apa yang menjadi porsi kita untuk kita jawab. Jadi kita harus punya porsi apa yang kita bisa jawab dari segi industri atau manufacturing, mana itu yang nanti akan menjadi porsi pemerintah. Jadi kami akan kembali lagi, kalau yang poin ini ya silakan berkonsultasi dengan BPOM atau dengan Kementerian Kesehatan, ya, atau yang hal yang seperti ini mungkin bisa ditanyakan kepada dokter ataupun asosiasi kesehatan. Ya, kita harus memastikan dan menempatkan pertanyaan mana nih yang sesuai. Jadi kalau untuk masyarakat mungkin itu tadi pasti dulu jangan panik. Kalau udah panik itu biasanya logikanya nggak jalan, gitu. Yang jalan emosinya, ya kan? Karena yang muncul fear, takut. Begitu kita takut udah mentok kita mikirnya, udah seperti itu kalut. Yang dilakukan adalah cari informasi yang kredibel kemana. Paling dekat kalau misalnya pernah mengkonsumsi obat tersebut, cek sama dokter yang meresepkan. Kalau itu adalah obat resep, ya, cek sama dokter yang meresepkan. Kalau kemarin belinya di apotek, cek sama apoteker yang ada di apotek. Jadi ini adalah tenaga kesehatan yang paham tentang obat dan paham tentang reaksi obat. Jadi mereka kan ngerti nih. Ketika dokter resepkan oleh dokter, tanya sama siapa? Jangan sama tetangganya, tanya sama dokter yang meresepkan. Karena beliau adalah orang yang kompeten untuk menjawab itu. Karena begitu dokter itu kan harus menimbang resiko dan juga manfaatnya. Ketika dirasakan produk tertentu, ternyata ada kasus, misalnya ada situasi yang terjadi, silakan cek dengan dokter yang meresepkan. Atau kalau kemarin membeli misalnya produk tertentu di apotek, cek dengan apotek atau apoteker yang ada di apotek itu. Sehingga informasi yang didapat itu tidak spekulatif, gitu ya, tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, begitu ya pemirsa ya, jangan panik, tapi kembali lagi dari mana kita mendapatkan obat itu, disitulah informasi bisa kita gali, terutama dari dokter atau apotek ya, tempat kita membeli gitu ya Pak. Nah, ini kembali lagi soal komersilnya nih Pak. Antara harga, aksesibilitas, dan persepsi kualitas. Nah, itu gimana tuh menjaganya untuk ketiga aspek ini tetap terjaga, tapi juga tidak mengganggu reputasi? Ya, pasti yang kita harus berangkat tadi itu adalah keamanan dan kualitas. Itu dulu yang nomor satu nih, ya, keamanan dan kualitas. Nah, ini yang kita nggak boleh kompromi ketika kita akan mendevelop atau menjual suatu produk.
ya. Baru kita ngomongin tentang harga dan lain sebagainya. Karena harga itu suatu hal yang subjektif sebetulnya. Ketika ada kebutuhan, ya, suatu produk itu bisa kita, kalau nggak ada kebutuhan, produknya harga Rp100 pun itu jadinya mahal, orang nggak butuh, gitu ya. Tetapi ketika ada kebutuhan dan itu relevan dan kita melihat manfaat dan produk itu bisa memberikan kita solusi, harga yang mungkin lebih mahal pun akan menjadi suatu pilihan, gitu ya. Tapi kita juga pasti ketika menetapkan suatu harga, kita juga melakukan benchmarking, ya, melakukan benchmarking satu pasti kita lihat kalau produk itu sudah tersedia, berapa sih average selling price-nya, ya, average selling price. Kalaupun kita ada produk yang sudah tersedia semacam, terus kita terapkan harga yang premium tanpa ada diferensiasi juga kita nggak akan bisa terbeli, ya kan, nggak akan bisa terjual produknya. Jadi kita melakukan benchmarking. Kalau kita namanya produk-produk yang mungkin produk baru, ya kan nggak ada benchmarknya, terus gimana? Ada yang namanya health technology assessment. Bagaimana teknologi yang baru, teknologi yang memberikan manfaat yang belum ada produk yang sama, yang sejenis itu dinilai, gitu ya. Jadi, kalau produk ini yang ada sekarang itu pakainya harus tiap hari minumnya. Ini ada produk yang pakainya sebulan sekali. Kan kita nggak bisa bandingkan dengan yang hanya dipakai setiap hari sekali misalnya. Jadi bagaimana kita menetapkan harga itu kita juga punya kaidah-kaidah ya yang kita ikutin gitu. Apalagi sekarang dengan mungkin kalau kita mau ikut dalam e-katalog seperti itu, pemerintah juga udah memberikan referensi kami dalam menghitung harganya seperti apa. Jadi itu yang kita terapkan. Satu, pasti kita harus melihat manfaat dan juga keamanan produk ini. Ini yang nggak boleh kita kompromi. Karena kembali lagi, once ini kita compromise, yang namanya trust tadi itu akan hilang dan kita akan menjadi tidak relevan dalam dunia kesehatan. Ya, jadi itu yang harus kita pertahankan. Yang kedua, ketika kita harus menerapkan harga supaya barang ini affordable, kita harus juga melakukan benchmarking, gitu ya, sehingga kita bisa relevan. Jangan sampai kita punya produk nggak ada yang bisa beli, ngapain, gitu ya. Jadi itu tadi, itu harus kita membalance nih. Jadi bagaimana kita menilai dari produk yang kita punya dan diferensiasi, keunggulan dan lain sebagainya. Ini berapa persen lebih tinggi harus kita kita letakkan harga produk kita seperti itu. Lalu nih Pak, ke depannya bagaimana PIFA akan tetap terus mempertahankan dan meningkatkan reputasinya sebagai perusahaan farmasi di Indonesia? Jadi sebetulnya itu tadi yang paling penting adalah konsistensi. Karena yang paling sering dan menjadi challenge itu adalah bagaimana kita bisa konsisten. Karena kalau kita kembali lagi, yang namanya trust itu bagi kami adalah nafas hidupnya. Yang sulit adalah bagaimana menjaga nafas ini konsisten, gitu ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan untuk saat ini dan akan datang. Kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang konsisten untuk kita lakukan, gitu ya. Dan harus kita selakukan evaluasi apa yang kita lakukan hari ini, hari esok harus lebih baik lagi. Karena kan kita harus selalu, yang paling penting adalah kita konsisten dan kita harus selalu relevan terhadap market. Relevan terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh konsumen, oleh dokter, oleh pemerintah, oleh pasien, seperti itu. Sehingga itu tadi, konsistensi dan relevansi ini yang akan membuat kita terus bisa kompetitif di market dan terus kita bisa menjadi unggul di market. Jadi dua itu yang paling penting, bagaimana kita konsisten dan bagaimana kita stay relevan terhadap market dan dinamika yang terjadi. Konsisten, komitmen dan konsisten. Jadi komit dan harus terus dijaga untuk terus berlanjut, gitu ya Pak. Betul. Baik Pak Antas, sayang sekali sebenarnya sangat menarik pembicaraan kita. Saya pengen gali lebih banyak lagi, tapi kita dibatasi oleh waktu. Dan sebelum kita akhiri, Pak Antas, apakah ada closing statement yang mau disampaikan? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Melalui diskusi hari ini kita melihat bahwa di era digital ini kepercayaan bukan hanya faktor pendukung, melainkan fondasi utama dalam membangun reputasi di dunia industri farmasi khususnya. Kepercayaan terbentuk dari konsistensi dalam menjaga kualitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta transparansi dalam komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan menjadikan trust atau kepercayaan ini sebagai mata uang baru, perusahaan farmasi tidak hanya memperkuat posisi bisnisnya,
tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian perbincangan kita hari ini, semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi mengenai topik kita hari ini, Most Reputable Companies 2025 itu sudah terbit ya di majalah SWA dan bisa didapatkan di e-commerce dan juga Gramedia Digital. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyimak obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya untuk masukan bagi kami untuk perbaikan kami di episode-episode yang mendatang dan tentunya dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Gravity Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id.
dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @swamedia_inc dan @majalah_mixmarkom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.